Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianto Saputra. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan budaya perusahaan dalam manajemen bisnis. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Pertama, di sini ada lingkungan dan budaya perusahaan dalam manajemen bisnis. Dalam dunia bisnis yang dinamis, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan membangun budaya yang kuat untuk meraih kesuksesan. Lalu slide selanjutnya, di sini ada definisi lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan meliputi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Faktor tersebut dapat berupa ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lingkungan. Yang pertama, faktor ekonomi. Di antaranya ada inflasi, suku bunga, dan daya beli konsumen. Lalu selanjutnya faktor sosial, di antaranya demografi, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Lalu ada faktor politik, di antaranya kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi. Lalu yang terakhir di sini ada faktor teknologi, di antaranya inovasi teknologi, otomatisasi, dan perkembangan digital. Oke, kita next slide selanjutnya. Di sini ada komponen lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan mikro dan yang kedua lingkungan makro. Lingkungan mikro meliputi faktor-faktor yang langsung mempengaruhi operasi perusahaan. Sementara lingkungan makro meliputi faktor-faktor eksternal yang lebih luas. Yang pertama di sini ada lingkungan makro, di antaranya yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada pesaing, yang ketiga ada pemasok, yang keempat ada tenaga kerja, dan yang terakhir distributor. Lalu untuk lingkungan makro, yang pertama ada ekonomi, yang kedua politik, tiga sosial, empat teknologi, dan yang terakhir lingkungan. Oke, kita next slide selanjutnya. Di sini ada pengaruh lingkungan perusahaan terhadap manajemen bisnis. Lingkungan perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap proses manajemen bisnis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengendalian. Yang pertama di sini ada perencanaan. Membuat rencana bisnis yang realistis dan fleksibel. Lalu yang kedua ada pengorganisasian, membangun struktur organisasi yang efektif dan responsif. Lalu yang ketiga di sini ada penggerakan, memotivasi karyawan agar bekerja optimal. Lalu yang terakhir di sini ada pengendalian, mengelola risiko dan memonitori kerja perusahaan. Lalu next, lalu yang selanjutnya di sini ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang dianut oleh anggota perusahaan dan mempengaruhi perilaku mereka. Budaya yang kuat dapat meningkatkan kinerja, loyalitas, dan daya saing perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Di antaranya kita dapat membangun motivasi dan komitmen karyawan. Lalu untuk loyalitas karyawan, kita dapat membangun rasa kepemilikan dan kebanggaan. Lalu yang terakhir, ini ada daya saing. Daya saing diantaranya membedakan perusahaan dari kompetitor. Kita next slide selanjutnya. Di sini ada karakteristik budaya perusahaan yang efektif. Budaya perusahaan yang efektif ditandai dengan nilai-nilai yang jelas, komunikasi yang terbuka, penghargaan terhadap karyawan, dan komitmen untuk berinovasi. Yang pertama, di sini ada nilai-nilai yang jelas, menjadi pedoman bagi karyawan. Yang kedua, komunikasi yang terbuka. Ini dapat membangun kepercayaan dan transparansi. Lalu yang ketiga, ini penghargaan terhadap karyawan, meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Lalu yang terakhir, komitmen untuk berinovasi, mempertahankan daya saing perusahaan. Kita next slide selanjutnya. Peran budaya perusahaan dalam manajemen bisnis. Budaya perusahaan berperan penting dalam berbagai aspek manajemen bisnis, seperti rekrutmen, pengembangan karyawan, pengambilan keputusan, dan strategi. Pertama, di sini ada rekrutmen, menarik calon karyawan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Lalu yang kedua, pengembangan karyawan, membentuk karyawan yang memiliki kompetensi dan perilaku yang sesuai. Yang ketiga, pengambilan keputusan, memandu pengambilan keputusan yang etis dan berwawasan yang tepat. Lalu yang terakhir, strategi, membentuk strategi yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan. Oke, selanjutnya, strategi membangun budaya perusahaan yang kuat. Membangun budaya perusahaan yang kuat membutuhkan upaya yang sistematis dan berkelanjutan, meliputi komunikasi yang efektif, pengembangan pemimpin yang visioner, dan program pelatihan yang terstruktur. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif menyebarkan nilai-nilai perusahaan dan melibatkan karyawan.
Lalu yang kedua, pengembangan pemimpin. Pengembangan pemimpin membangun pemimpin yang menjadi contoh dan penggerak budaya perusahaan. Lalu yang terakhir, program pelatihan. Program pelatihan membangun kompetensi dari perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Oke, kita next slide selanjutnya. Di sini ada tantangan mengintegrasikan lingkungan dan budaya perusahaan. Mengintegrasikan lingkungan dan budaya perusahaan merupakan tantangan tersendiri. Perusahaan perlu mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan tanpa mengorbankan nilai-nilai inti perusahaan. Yang pertama, tantangan adaptasi. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan global tanpa kehilangan identitas perusahaan. Yang kedua, tantangan integrasi. Mengintegrasikan budaya perusahaan dengan nilai-nilai universal. Lalu yang terakhir, tantangan inovasi. Menciptakan inovasi yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan dan kebutuhan pasar. Lalu slide yang terakhir di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Lingkungan dan budaya perusahaan merupakan faktor kunci dalam meraih kesuksesan bisnis. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan membangun budaya yang kuat akan memiliki keunggulan kompetitif dan berpeluang berkembang secara berkelanjutan. Yang pertama, menerapkan strategi adaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Lalu yang kedua, membangun budaya yang kuat, membangun nilai yang jelas dan shared value. Lalu yang terakhir, fokus pada pengembangan karyawan, meningkatkan kompetensi dan perilaku karyawan. Ya, mungkin cukup sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.